Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan kisah tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi Quraisy pertama kali mengirim delegasinya, yaitu Budail bin Warqa Al-Khuzai, dan ternyata mereka tidak senang dengan apa yang kabar yang dibawa oleh Budail bin Warqa Al-Khuzai, dan orang-orang Quraisy tetap bersikeras ya bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh masuk dalam kota Mekah. Wala tatahaddatsu bidzalikal Arab, jangan sampai orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang lainnya ngomongin kita. Muhammad berhasil masuk kota Mekah dengan paksa, dan tentunya ini adalah memalukan orang-orang Quraisy. Setelah itu mereka mengirim delegasi berikutnya dari yang bernama Hulais bin Alqamah ya. Hulais bin Alqamah bukan juga dari Quraisy ya. Dia dari Bani Al-Harith ya. Dan dia dari pimpinan dari kabilah Al-Ahbash ya. Tadi kabilah-kabilah selain Quraisy, pimpinannya adalah dia, Hulais bin Alqamah ya. Maka berangkatlah Hulais bin Alqamah ya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hulais bin Alqamah datang, Nabi kenal dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza min qaumin yata'allahun." Ai qaumin yu'azzimun al-budun. Fab'athul hadiya fi wajhihi. Ini adalah seorang dari suatu kaum yang mengagungkan hewan-hewan hadiu. Dia mengagungkan hewan-hewan hadiu. Maka ketika dia datang, tunjukkan di hadapan dia hewan-hewan hadiu kita. Ini strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia datang, Rasulullah katakan, perlihatkanlah hewan-hewan hadiu kita. Rasulullah bawa 70 ekor hewan hadiu, onta 70 ekor. Kemudian dihadapkanlah di hadapan Hulais bin Alqamah. Ya. Ketika Hulais bin Alqamah melihat hewan-hewan hadiu tersebut dengan tanda-tandanya, ada qalaid, gantungan-gantungannya, ada isyarnya ya. Maka beliau berkata, "Subhanallah, ma yanbaghi li haula'i an yusaddu anil bait." Maha suci Allah, orang seperti mereka ini tidak boleh dilarang ke Ka'bah. Jadi Hulais sekarang malah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Walam yasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera dia balik. Raja'a walam yasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak lagi sempat ketemu dengan Nabi, begitu melihat hewan-hewan tersebut selesai. Ngapain dilarang-larang? Oh, mereka ingin apa? Umrah, ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia musyrik, tapi orang-orang musyrikin dahulu memiliki penghormatan terhadap Ka'bah dan ritual ibadah umrah. Akhirnya dia pun balik, tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, qad ra'aitu ma la yahillu sadduhu." Sungguh aku telah melihat perkara yang tidak boleh dilarang tidak boleh dihadangi. Al-hadiyah, hewan-hewan hadiu banyak dengan qalaid-qalaidnya ya. Qad akala autarahu min tulil habsi an mahallihi. Autarnya sudah mulai usang ya, karena terlalu lama ditahan. Segera masukkan kota Mekah kemudian disembelih. Jangan ditahan-tahan. Ya. Dalam riwayat dia berkata, "Ra'aitul budna qad qullida wa usyirat." Aku telah melihat onta-onta dipasang tali-tali dan telah isyar, yaitu dilukai punuknya sebagai tanda bahwasanya itu untuk disembahkan kepada Ka'bah, itu disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ara an yusaddu anil bait. Menurutku mereka tidak boleh dilarang untuk pergi ke Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy pun marah, mereka berkata, "Ijlis, innama anta a'rabiyyun la ilma lak." Duduk engkau hanya Arab Badui, tidak punya ilmu. Padahal tadinya dia diutus oleh apa? Quraisy. Jadi utusan kedua gagal juga. Tidak sesuai dengan keinginan orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW melihat bagaimana metode beliau dalam menghadapi orang berbeda-beda ya. Orang ini modelnya begini, punya strategi sendiri. Orang ini modelnya begini, punya strategi apa?
sendiri. Beliau tidak menyamakan semua audiens yang beliau hadapi. Itu yang disebut dengan hikmah. Seorang pandai-pandai menghadapi siapa yang dia hadapi. Setiap orang punya tata cara sendiri. Padahal semuanya orang Quraisy. Kemudian mereka pun mengirim delegasi ketiga. Sekali lagi delegasi ketiga juga bukan Quraisy. Kalau yang pertama Khuzai, yang kedua dari Ahbas, yang ketiga dari Bani Thaqif. Dari Thaqif, ya. Yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, waktu masih kafir juga. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi adalah orang yang hebat dan dia bukan orang sembarang, dia adalah delegasi Arab. Dia sudah sering pergi ke luar negeri, bertemu dengan Kisra, bertemu dengan Kaisar, ya, bertemu dengan Najasyi. Dia sudah melihat banyak pembesar-pembesar. Dia seorang diplomat, ya, gampangannya demikian. Dan dia orang kaya sampai ketika turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang protes, orang-orang Quraisy protes. Di antaranya mereka mengatakan harusnya Al-Quran turun kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kenapa? Karena dia selain kaya, dia juga orang yang populer dan dia orang diplomat dan dia tahu kondisi alam secara umum ketika itu. Mereka berkata yang Allah abadikan dalam surat Az-Zukhruf, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada orang lain, bukan kepada Muhammad, tapi kepada orang yang berasal dari dua negeri yang orang tersebut agung. Ada yang mengatakan seandainya diturunkan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, ada yang mengatakan seandainya diturunkan kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi ini orang hebat, bukan orang sembarang. Makanya dia diutus oleh Quraisy sebagai pembicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ketika orang Quraisy, ya, mengutus Urwah berkata, "Ya ma'syara Quraisy, inni qad ra'aitu ma yalqa minkum man tab'atsuna ila Muhammadin idza ja'akum min at-ta'nif wa su'il lafzi." Wahai orang Quraisy, sungguh aku telah melihat bagaimana kesudahan setiap orang yang kalian utus kepada Muhammad. Siapa yang kalian utus, kalian malah mencerca dan mengata-ngatainya dengan kasar. Wa qad araftum annakum walidun wa anni waladun. Dan saya ini beda dengan mereka. Kalian tahu kalian adalah bapak, aku adalah anak. Apa maksudnya perkataan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Kalian bapak orang Quraisy dan aku adalah anak. Disebutkan bahwasanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ibunya adalah dari Quraisy. Ibunya dari Quraisy, bapaknya dari Thaqif, ibunya dari Quraisy, ya. Yaitu Subai'ah bintu Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ibunya. Makanya dia mengatakan kalian adalah bapak dan aku adalah anak. Waqad sami'tu billadzi nabakum fajama'tu man ata'ani min qaumi thumma ji'tu hatta asaitukum bi nafsi. Sungguh aku telah mendengar musibah yang sedang kalian hadapi, maka aku akan menghimpun seluruh kaumku yang loyal kepadaku, lalu aku datang menemui kalian untuk mendukung kalian. Saya datang ini untuk mendukung kalian dari Bani Thaqif. Quraisy berkata, benar apa yang kau ucapkan. Lalu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi pun diutus oleh Quraisy untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan tawaran, ya. Nabi pun menyampaikan tawaran kepada Urwah sebagaimana yang telah Nabi sebutkan kepada Budail Al-Khuzai dan juga kepada Khulais. Bahwasanya pilihannya begini. Biarkan kami, jangan urusin kami, damai saja. Biar saya dakwah kepada kabilah-kabilah Arab yang lain. Kalau saya kalah, itu kan yang kalian senangi. Kalau saya menang, silakan kalian masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam, ya saya Quraisy, kalian pun Quraisy. Kalau kalian tidak mau perang sama saya, kalian sudah menghimpun kekuatan. Dan saya akan terus berdakwah dan tidak boleh ada yang mencegahku atau leher saya putus. Rasulullah sampaikan demikian. Kemudian Urwah, karena dia seorang yang pandai berbicara, dia berkata, "Wahai Muhammad, ara'aita in ista'salta amra qaumika, hal sami'ta bi ahadin minal Arab ijtaha ahlahu qablak?" Wahai Muhammad, kalau kau ternyata perang dan kau menghabisi orang-orang Quraisy, yang itu adalah kaummu sendiri, apakah kau pernah mendengar ada sejarah seorang menghabisi kaumnya sendiri? Kau kan masuk Mekah, perang, yang kau habisi siapa? Orang Quraisy, orang itu sukumu.
ibaratnya kalau ada kamu orang Jawa ngabisi orang Jawa, misalnya demikian. Kamu Quraisy, kamu ngabisi kaummu sendiri. Apakah ada sejarah seorang menghabisi kaumnya sendiri sebelum engkau? Ya. Wa in takunil ukhra, kalau ternyata kau yang kalah, kau perang ternyata kau yang kalah, fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara awsyaban minan nas khaliqan an yafirru wa yada'uka. Jika ternyata penduduk Mekah yang menang melawanmu, sungguh demi Allah aku melihat wajah-wajah para sahabatmu ini yang berasal dari berbagai macam suku-suku ini, mereka pasti akan lari kabur meninggalkan kamu. Jadi dia ngejek sahabat. Kalau kau menang, kau tidak punya dua pilihan, dua-duanya buruk. Kalau kau menang, apa kata dunia? Kau ada orang ngabisi sukunya apa? Sendiri. Kalau kau kalah, pasti teman-temanmu ini yang macam-macam modelnya pasti kabur. Ini ucapan menghina para sahabat. Padahal Rasulullah SAW sudah berkata, inna lam naji' li qitalin ahad. Kami datang bukan untuk perang, kami datang untuk umrah. Ini adalah metode membalikkan fakta. Rasulullah tidak ingin perang, cuma ingin apa? Umrah. Sekarang Rasulullah SAW dituduh untuk membunuh apa kaum Quraisy. Rasulullah bilang, saya tidak akan perang. Saya datang untuk apa? Umrah. Tapi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi pintar ngomong. Dia bilang, kau cuma dua pilihan, perang, kau habisi, atau kau kalah, teman-temanmu kabur. Taib. Dia menyangka bahwasanya para sahabat sebagaimana manusia-manusia yang lain, kalau diperangi bakalan kabur ya. Tapi dia lupa bahwasanya para sahabat tidak tahu bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang sangat mulia, yang sangat cinta kepada Nabi SAW, rela mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk Nabi SAW. Ketika Urwah bin Mas'ud setelah mencela para sahabat, kalau kau diperangi pasti sama teman-temanmu ini kabur semua, maka Abu Bakar yang biasanya pendiam ngamuk. Abu Bakar berkata, coba umsus bibidril lat. Dia bilang, Urwah, isep itu, mohon maaf, kemaluannya Lata. Lata kan dewi perempuan. Itu kemaluan kamu isep aja katanya. Ini perkataan kata para ulama kotor, tapi Abu Bakar bermaksud karena mereka menyembah Tuhan yang mereka namakan putrinya Allah, yaitu Lata. Paham? Dianggap ada Lata dari al-ilah diplesetkan jadi apa? Lata. Anahnu nafirru anhu wa nada'uhu, apakah kami bakalan kabur meninggalkan Nabi? Enggak mungkin kami demikian. Ya. Jadi tidak biasanya Abu Bakar berkata-kata dengan kata-kata yang keras seperti itu, tapi ini karena dia sudah sangat jengkel. Urwah berkata, siapa yang ngomong itu? Orang-orang bilang Abu Bakar, Abu Bakar. Terkenal Abu Bakar. Kata Urwah, amma walladhi nafsi biyadihi laula yadun kanat laka indi lam ajizika biha la ajabtuka ya. Kalau bukan kau punya jasa kepadaku yang belum bisa aku balas, tentu aku akan jawab engkau wahai Abu Bakar. Jadi disebutkan dalam sejarah bahwasanya Urwah pernah menanggung pembayaran diat. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu membantunya di masa jahiliyah. Abu Bakar kemudian membantunya membayar diat, dan jasa Abu Bakar tersebut belum pernah dibalas oleh apa? Urwah. Jadi Urwah diam aja akhirnya. Ini yang bicara bos. Saya punya utang jasa, mau apa lagi? Ya udah diam aja. Ketika kondisi mulai tenang, Rasulullah SAW bicara dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah pun datang, kemudian dia pegang-pegang jenggot Nabi. Dia pegang jenggot Nabi, datang Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini keponakannya Urwah. Dia punya saudara, saya sebutkan nasabnya di buku ya. Jadi biasa orang-orang Arab kalau ingin mengungkapkan penghormatan dan penghargaan, maka mereka pegang jenggot orang tersebut ya. Terutama dilakukan orang yang sepadan. Ya sudah, akhi, temannya. Kita mungkin enggak begitu, tapi orang Arab dahulu ya kalau sepadan dia pegang jenggot temannya, artinya dia mendekatkan diri, dia apa namanya? Jadi Mughirah bin Syu'bah namanya Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abu Amir bin Mas'ud As-Saqafi. Sebenarnya Urwah namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi kakeknya Al-Mughirah adalah saudara kandungnya Urwah. Kakeknya siapa? Al-Mughirah. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah bin Amir
bin Abi Amir bin Mas'ud. Abu Amir bin Mas'ud saudara kandungnya Urwah bin Mas'ud. Jadi ya keponakan atau cucu lah, maksudnya saudaranya. Ketika Urwah bin Mas'ud pegang-pegang jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Mughirah bin Syu'bah lagi di samping beliau, ya, dan dia pakai mikfar, pakai penutup kepala prajurit sambil memegang pedang. Ya. Kemudian Urwah bin Mas'ud, ya, ingin memegang lagi jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Urwah pun menahan dengan sarung bagian belakang sarung pedang. Tahan bukan pakai tangan, pakai sarung pedang. Jangan pegang-pegang. Ya. Dia tidak peduli ini omnya sendiri, ya. Jangan sampai ini dia tidak menganggap Urwah sepadan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak mau Rasulullah SAW diganggu. Urwah berkata, "Akhir yadaka an lihyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jauhkan tanganmu dari jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah tidak kenal, ini ternyata ponakannya. Urwah berkata, "Ente siapa?" Ya. Bahkan Urwah sempat naik pitam dan dia berkata, "Man hadzal ladzi qad adani min baini ashabika?" Siapa ini wahai Muhammad? Seorang temanmu yang anak buahmu yang mengganggu saya. Wallahi la ahsabu fikum al-ama minhu wa la asyarra manzilah. Saya melihat ini orang yang paling tercela dan paling buruk ini orang. Jadi enggak tahu itu ternyata ponakannya sendiri. Rasulullah SAW ditanya lagi, siapa ini Muhammad? Rasulullah hanya tersenyum. Rasul bilang, "Hadza ibnu akhika Al-Mughirah bin Syu'bah." Ini ponakanmu sendiri, Al-Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah pun marah, dia mengatakan, Gudar, alastu as'a fi gudratika?" Gudar, pengkhianat. Saya dulu bantu kamu ngurusin diatmu, ya. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini bagaimana dia masuk Islam, ya. Urwah mengatakan, "Saya bantu kamu dulu, ya. Karena harus membayar diat akibat pembunuhanmu." Mughirah bin Syu'bah sebelum masuk Islam disebutkan dia pernah pergi keluar bersama 13 orang dari kabilah Thaqif dari Bani Malik, 13 orang. Kemudian Mughirah pun berkhianat, kemudian dia bunuh 13 orang tersebut. Disebutkan sehingga terjadi ketegangan antara Bani Malik dengan keluarganya Urwah, keluarganya Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya Urwah bin Mas'ud kemudian membayar dia 13 orang itu. Jadi saya dulu yang tanggung utang pembunuhanmu. Sekarang kau berani larang-larang saya. Ya. Al-Waqidi tentunya periwayatannya dhaif, tapi terkadang dinukilkan dalam rangka untuk menyempurnakan rangkaian sirah. Kalau semua periwayatannya dibuang, ada rangkaian yang hilang, ya. Intinya Al-Waqidi menyebutkan Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mengunjungi Al-Muqawqis di Mesir. Kemudian mereka dengan 13 orang, dia dan 13 orang tersebut dijamu dengan baik. Kemudian 13 orang tersebut dikasih hadiah yang banyak sementara dia kurang dijamu oleh Al-Muqawqis. Akhirnya Al-Mughirah bin Syu'bah pun masih jahiliyah, dia masih kafir. Dia cemburu sama 13 orang tersebut. Di tengah perjalanan mereka semua minum bir, minum khamar, semuanya mabuk kecuali dia. Dia sedikit minumnya. Setelah itu dia bunuh mereka semua, dia ambil hartanya semua. Setelah dia ambil harta 13 orang tersebut, dia kabur kepada Nabi, dia bilang saya masuk Islam. Mughirah bin Syu'bah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya terima Islamu, amal Islam fa'akbal. Saya terima Islamu, amal mal falastu minhu fi syai'. Adapun harta saya tidak terima. Tidak boleh. Intinya yang ngurusin dia untuk membayar dia 13 orang dia bunuh adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Makanya dia jengkel, dia bilang, "Ya Gudar, wahai pengkhianat, tidak sadarkah engkau bahwa akulah yang selama ini berusaha menanggung akibat pengkhianatanmu gara-gara kau bunuh 13 orang tersebut." Setelah itu, para sahabat karena dihina-hina oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, maka para sahabat melakukan sikap-sikap yang luar biasa di hadapan Urwah. Ya. Urwah melihat itu semua. Kata Urwah, "Fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum." Tidak Rasulullah sallallahu buang ludah kecuali jatuh di salah satu tangan mereka. Tidak ada Rasulullah buang ludahnya jatuh ke tanah. Karena ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Sahabat rebutan. Tidak ada ludah Nabi yang jatuh ke tanah. Setelah kena tangan mereka, mereka segera mengusap di wajah mereka. Karena ludah Rasulullah SAW berkah. Usap di wajahnya, di tangan mereka. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhu. Tidak ada satu helai rambut Nabi yang jatuh kecuali mereka ambil. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau Nabi perintahkan mereka, mereka segera melaksanakannya. Wa idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi.
Kalau Rasulullah SAW berwudu, mereka rebut-rebutan sisa air wudu Nabi SAW karena sisa air wudu Nabi berkah. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Kalau Rasulullah SAW berbicara, semuanya diam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'dhiman lahu. Tidak ada yang melihat Nabi dengan tajam karena mereka mengagungkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dilihat oleh Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Seakan-akan para sahabat sengaja melakukan itu untuk membantah tuduhan dia bahwasanya kalau kau diserang Muhammad ini kabur semua. Gimana mau kabur? Kita sama Nabi sangat apa? Mengagungkan. Jadi seakan-akan sahabat sengaja melakukan tersebut di hadapan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, menunjukkan mereka sangat cinta dan mengagungkan Rasulullah SAW. Mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka untuk Nabi SAW. Akhirnya Urwah bin Mas'ud pun pulang ketemu orang-orang Quraisy. Dan Urwah terpesona dengan sikap para sahabat kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, "Ya kaum, wahai orang-orang Quraisy kalian, wallahi laqad wafattu 'alal muluk." Saya telah pernah datang ke raja-raja, semua raja-raja saya pernah datang. Wafattu 'ala Qaisar, saya pernah datang kepada raja Romawi Qaisar. Wa Kisra, saya pernah menemui raja Persia itu Kisra. Wan Najasyi, saya pernah ketemu dengan raja Habasyah Najasyi. Wallahi in ra'aitu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang pengikutnya mengagungkannya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia jelaskan, lihat, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang ludah kecuali mereka rebutkan ludahnya. Tidak ada rambut yang jatuh kecuali mereka ambil. Kalau sudah buang ludah, mereka ambil ludah Nabi, mereka usapkan di wajah dan kulit mereka. Kalau Rasulullah SAW perintah, mereka langsung kerjakan. Kalau Rasulullah SAW berwudu, mereka rebut-rebutan sisa wudu Nabi SAW. Kalau Rasulullah ngomong, mereka semua diam. Mereka tidak pernah memandang Nabi dengan pandangan yang tajam karena penghormatan kepada Nabi SAW. Wa innahu qad arada alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Sungguhnya Muhammad SAW telah menawarkan kepada kalian rencana yang baik, maka terimalah. Yaitu rencana perdamaian. Dengan syarat biarkan kami umrah, jangan ganggu, terus pulang, selesai kami umrah pulang. Akhirnya jiwa mereka mulai takluk. Orang-orang Quraisy mulai hilang keangkuhannya. Semua tiga delegasinya semua setuju dengan ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada sebagian pemuda yang tidak puas dengan hal tersebut. Maka ada 80 orang pemuda, malam-malam mereka datang ke tempat camp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dan mereka hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serius mereka. Namun ternyata alhamdulillah pasukan penjaga kaum muslimin ketat dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Akhirnya Muhammad bin Maslamah berhasil menangkap 80 orang itu semuanya. Setelah itu Rasulullah SAW maafkan mereka, Rasulullah SAW kemudian lepaskan mereka. Ya. Inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira." Dialah Allah yang telah mencegah tangan mereka dari membunuh kalian dan juga Allah telah mencegah kalian untuk membunuh mereka padahal kalian telah menguasai mereka. Subhanallah, kalau Rasulullah kemudian membunuh 80 orang ini karena mereka ingin bunuh Nabi SAW, tentu buyar segala perjanjian damai. Pasti terjadi pertumpahan apa? Darah. Rasulullah sudah tangkap mereka, Rasulullah SAW bebaskan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW berfikir untuk mengutus utusan kepada mereka. Yang dipilih adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Balik Rasulullah SAW ingin kirim utusan kepada orang-orang Quraisy. Pertama kali Rasulullah SAW mengutus jadi Rasulullah SAW masih ada delegasi yang berikutnya, yang keempat yaitu Mikras bin Hafs. Ya. Kata Al-Miswar bin Makhramah, "Tsumma ba'atsu ilaihi Mikras bin Hafs bil Akhyaf, ahad Bani Amir bin Lu'ay. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW qala hadza rajulun ghadir." Ketika diutus Mikras bin Hafs datang kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW ketika melihatnya, Rasulullah SAW berkata, inilah seorang lelaki pengkhianat. Ya, ketika sampai kepada Nabi, maka Nabi pun menyampaikan apa yang telah beliau sampaikan kepada delegasi-delegasi sebelumnya. Inilah 4 delegasi, Budail, Al-Hulais, Urwah dan Mikras. Dan tawaran Rasulullah SAW yaitu gencatan senjata. Kata Rasulullah SAW, umrah, jangan diganggu balik. Ya,
sama yang Rasulullah SAW tawarkan kepada ketiga delegasi sebelumnya. Namun tidak ada titik temu. Akhirnya Rasulullah SAW balik mengutus delegasi kepada mereka. Siapakah yang ingin Rasulullah SAW utus? Pertama kali terbetik dalam hati Nabi SAW Umar bin Khattab. Rasulullah SAW ingin mengutus Umar karena Umar adalah sosok yang kuat, berani, dia pandai bernegosiasi, bijak dalam mengambil keputusan, dan dia hikmah. Betapa sering ide Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Betapa sering ide Umar, paling tidak ada sekitar 8 ide Umar bin Khattab disetujui oleh Allah dalam Al-Qur'an. Namun ketika Rasulullah SAW menawarkan Umar untuk menjadi utusan Nabi menuju orang-orang Quraisy, maka Umar punya ide lain ya. Karena Umar tahu ini bukan wahyu, hanya sekedar ide Nabi SAW, dan Umar bin Khattab tahu Rasulullah SAW menerima musyawarah. Selama belum ada wahyu dari Allah, kecuali Allah mengatakan Umar, ya sudah, tidak ada pilihan lain. Tapi ini dari Rasulullah SAW, maka Umar pun menyampaikan. Karena Umar dari Bani Adi, dan Bani Adi adalah kabilah yang lemah. Ya, kabilah yang lemah. Abu Bakar juga dari Quraisy tapi dari Bani Taim, dia juga kabilah yang lemah. Ya, dan bahaya kalau dia masuk Mekah tidak ada kerabatnya yang akan membelanya, baik Abu Bakar maupun Umar. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, inni akhafu Quraisyan ala nafsi." Aku khawatir orang Quraisy berbuat buruk kepadaku. Wa laisa bi Makkah min Bani Adi bin Ka'ab ahadun yamnauni. Dan tidak ada kerabatku di kota Mekah yang masih musyrik dari Bani Adi yang akan membelaku. Waqad arafat Quraisyun adawati iyyaha, dan orang Quraisy tahu bagaimana permusuhanku kepada mereka, wa ghilzati 'alaiha, bagaimana sikap kasarku kepada mereka. Walakin adulluka ala rajulin huwa azzu minni. Aku akan tunjukkan kepada engkau seorang yang lebih mulia dariku. Utsman bin Affan dari kabilah dari Bani Umayyah, ya. Dan Bani Umayyah kabilah yang kuat di kota Mekah. Quraisy tapi dia kabilahnya kuat di kota Mekah. Jadi Umar bukan apa-apa, dia ingin cari kemaslahatan. Bukan dia takut mati, enggak. Ya. Dia nanti yang paling semangat ingin perang. Tetapi dia pikir untuk maslahat, jangan kirim saya. Ya, kirim siapa? Utsman bin Affan. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Utsman bin Affan adalah orang yang sangat bijak. Dialah mantu Nabi SAW, sudah menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, putri Nabi SAW. Ketika Ummu Kulsum meninggal juga, Rasulullah mengatakan, seandainya saya punya anak perempuan yang lain yang masih belum nikah, saya akan nikahkan dengan apa? Utsman. Ya. Dan Rasulullah SAW sangat sayang karena dia mantu Nabi SAW. Berangkatlah Utsman bin Affan. Ya. Kemudian Utsman bin Affan sampai ke Quraisy, dia menyampaikan 4 pesan penting dari Nabi SAW. Pertama, mengajak orang Quraisy untuk masuk Islam. Ya. Untuk meyakinkan mereka bahwa Islam akan jaya. Kalau Rasulullah menang, kalian juga yang akan jaya. Kalian sama-sama Quraisy. Kemudian kedua, meminta orang musyrikin untuk mengadakan gencatan senjata. Sudah, damai, biar Nabi urusan dengan kabilah-kabilah yang lain. Ya. Kalau kabilah-kabilah itu menang, itu yang kalian harapkan. Kalau Nabi yang menang, maka Quraisy tinggal punya 2 pilihan. Masuk Islam sebagaimana kabilah yang lain, atau perang melawan Rasulullah SAW. Dan kekuatan militer mereka pasti sudah pulih kembali. Kemudian untuk meyakinkan, yang ketiga, meyakinkan kaum Quraisy bahwa kedatangan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah, sama sekali tidak ingin berperang. Buktinya Rasulullah SAW bawa hewan-hewan hadyu, dan Rasulullah SAW hanya ingin menyembelih hewan hadyu tersebut di Mekah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Ya. Ini pesan dari Nabi SAW. Tentunya Utsman datang dengan penuh kewaspadaan. Dan Utsman ini menunjukkan dia sangat berani. Bayangkan dia masuk di markas apa? Orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Utsman ketika Utsman sampai di Mekah? Dia mencari jaminan keamanan dari Aban bin Sa'id bin Al-As Al-Umawi, sama-sama dari Bani Umayyah yang masih musyrik. Akhirnya dia diberi keamanan. Kemudian Utsman dikenal orang yang santun, tidak keras seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya, kemudian akhirnya Utsman dipertemukan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Bertemulah Utsman dengan Abu Sufyan yang tatkala itu masih kafir radhiyallahu anhu, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Terjadilah diskusi di antara mereka, dan mereka menghormati Utsman. Akhirnya mereka berkata kepada Utsman yang sedang berihram, "In syi'ta an tatufa bil bait fatuf bihi." Wahai Utsman, kalau kau ingin tawaf aja enggak apa. Subhanallah, mereka sampai dulu, mereka bilang kamu tawaf duluan aja. Yang lain bilang kamu duluan tawaf. Utsman, berarti Utsman pandai ngomong. Dan kita tahu ini kesempatan besar bagi apa? Utsman. 6 tahun lalu dia hijrah, diusir
dan kerinduan kepada Ka'bah luar biasa ya. Kerinduan kepada Ka'bah luar biasa. Ini kampung halamannya, dia orang top, orang kaya di kota Mekah, kabilahnya kuat. Ya, kemudian pingin umrah, sudah jalan 500 km dari Madinah menuju Mekah, tinggal 5 menit selesai. Tawaf kan sebentar paling, kalau nggak ada orang setengah jam selesai. Silakan mau tawaf duluan. Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Ma kuntu li af'ala hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan tawaf sampai Nabi yang duluan tawaf. Subhanallah ya. Dia ingin menunjukkan kita ini sahabat cinta sekali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjukkan loyalitas dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utsman bernegosiasi dan lama, timbul kabar-kabar bahwasanya Utsman dibunuh. Ada isu Utsman dibunuh. Rasulullah SAW tidak tahu, gaib. Wah, ada kabar bahwasanya Utsman dibunuh. Melihat kondisi ini bahwasanya delegasi beliau yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, maka akhirnya Rasulullah SAW mengambil baiat dari para sahabat. Itulah disebut dengan baiatur ridwan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Sebab baiat tersebut karena Utsman terlambat balik, sehingga disangka Utsman bin Affan telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, la nabrah hatta nunajizal qaum. Kita tidak akan beranjak dari Hudaybiyah sampai kita habisi mereka, perang. Kalau Utsman sampai dibunuh. Akhirnya mulailah para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya membaiat, di antaranya Salamah bin Aqwa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar dan seluruh para sahabat. Banyak kisah tapi kita loncatin aja ya. Adapun Utsman bin Affan, karena dia tidak hadir, maka Rasulullah SAW mengambil tangan kanannya. Rasulullah SAW berkata, hadhihi yadu Utsman. Utsman baiat sama saya. Ini tangan ini perwakilan dari siapa? Utsman. Hadhihi li Utsman. Ini baiat Utsman, saya wakilkan. Kata Nabi SAW. Ya. Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya Utsman meskipun tidak baiat, tapi dia diwakilkan oleh siapa? Nabi SAW, sehingga dia ikut serta dalam baiat tersebut. Apa isi baiat Ridwan? Baiat Ridwan, ada yang berkata, dua pendapat di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan sebagaimana dikatakan Jabir bin Abdullah, innama baya'nahu ala alla nafir. Kami membaiat Rasulullah agar yaitu kami tidak bakalan kabur, bertahan melawan orang-orang Quraisy. Sementara Salam bin Aqwa mengatakan alal maut. Kami membaiat Rasulullah ketika itu untuk siap mati. Untuk apa siap mati. Dua pendapat ini tidak ada pertentangan. Artinya kami baiat untuk tidak kabur dan siap untuk apa? Untuk mati. Semua yang membaiat Nabi 1.400 orang semua dijamin surga. Kata Rasulullah SAW, kullukum makfurun lahu illa sahibal jamalil ahmar. Semua kalian diampuni kecuali pemilik onta merah tersebut, yaitu orang munafik yang ikut serta, yaitu Jad bin Qais. Jad bin Qais ketika Rasulullah mulai ambil baiat, dia pura-pura cari barang di belakang ontanya. Dia enggak mau baiat. Dia sembunyi di belakang ontanya. Rasulullah bilang, semua kalian 1.400 orang diampuni. Semua kalian masuk surga kecuali orang ini. Karena dia orang apa? Munafik. Sudah kita sampaikan di awal pengajian, yang ikut serta 1.400 orang semuanya orang baik kecuali satu orang munafik. Ketika ditanya dia berkata, kenapa kau tidak ikut baiat? Wallahi la an ajida dhalati ahabu ilayya min an astaghfir li sahibukum. Saya lagi cari barang saya. Saya lebih senang ketemu barang saya daripada didoain oleh teman kalian itu, ya. Dia enggak mau. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulannal jannata man bai'a tahta syajarah. Sungguh semua yang baiatku di bawah sebuah pohon, semuanya masuk surga. Ini di antara sahabat-sahabat yang dipastikan masuk surga, seluruh peserta baiat Ridwan, semuanya dijamin masuk surga. Dan Allah telah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridai mereka. Makanya orang Syiah bingung dengan ayat-ayat seperti ini. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali cuma 4 orang, ya. Terus ini sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga gimana? Allah mengatakan sungguh Allah telah ridha kepada mereka. Mereka 1.400 apa? Orang. Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak seorang pun yang membaiatku di bawah sebuah pohon masuk neraka, enggak ada.
Ada di antara mereka namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah memiliki dua keistimewaan. Beliau ikut perang Badar dan beliau juga radhiyallahu anhu ikut membaiat Nabi dalam baiat Ridwan. Ya, Hatib ternyata punya kesalahan. Dia berbuat kasar kepada budaknya. Budaknya dikasarin, dia jengkel akhirnya. Sampai dia berkata, saking jengkelnya dia berkata, "Ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun nara." Wahai Rasulullah, ini majikanku Hatib pasti masuk neraka. Kata Rasulullah, "Kadzabta, tidak mungkin, kau dusta. Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah." Dia enggak bakalan masuk neraka karena dia pernah ikut perang Badar dan pernah ikut perjanjian apa? Pernah baiat apa? Ridwan. Ya dia salah, tapi jangan bilang masuk neraka. Dia pasti masuk surga. Masalah sama kamu, kamu sabar intinya demikian. Dan Hatib melakukan kesalahan dua kali. Nanti akan kita bahas ketika masalah Fatu Makkah. Baik, bahkan Rasulullah mengatakan antum khairu ahlil ardi, kalianlah manusia terbaik di atas muka bumi ini. Intinya mereka adalah orang-orang yang sangat mulia, diampuni oleh Allah, masuk surga, tidak mungkin masuk neraka, manusia terbaik ya. Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan baiat ridwan ya. Baik, kita lanjut ya. Pohon ini, pohon baiat ridwan akhirnya ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Subuh jam berapa? Isya berapa menit lagi? 10 menit lagi ya? 13 menit lagi ya. Karena Umar bin Khattab khawatir orang sikapnya aneh-aneh terhadap pohon ini, akhirnya Utsman radhiyallahu anhu menyuruh pohon ini untuk ditebang ya. Seandainya pohon tersebut, seorang ulama mengomentari, pohon tersebut telah dipotong dan telah dilupakan posisinya di mana. Dan itu lebih baik. Seandainya pohon tersebut masih ada, maka akan dibangun kubah di atas pohon tersebut ya. Dan orang-orang akan rihlah, akan safar menuju pohon tersebut ya, untuk cari berkah, ritual-ritual dan macam-macamnya. Ya. Dan masyarakat awam sangat begitu mudah keterikatan hati mereka dengan benda-benda dan bekas-bekas ya. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan karena waktu sudah mau habis ya. Akhirnya ternyata Utsman tidak meninggal dunia dan akhirnya orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini orang Quraisy. Sudah, ini utusan terakhir. Mereka setuju bikin apa? Perundingan apa? Perjanjian. Mau tidak mau ya. Dan ini menunjukkan mereka mengakui negara Islam. Dahulunya mereka merendahkan umat Islam, sekarang mereka mengakui. Sampai mereka harus mengirim utusan untuk perjanjian damai dengan apa? Kaum muslimin. Ya. Baik. Mereka berkata, "Iti Muhammadan fasalihu." Datangilah Muhammad dan damailah dengan dia ya. Isi perdamaian tersebut jangan sampai dalam perjanjian damai nanti kecuali hendaknya dia pulang tahun ini, pulang enggak usah umrah, nanti dia tahun depan baru umrah. Jangan sampai orang-orang Arab bicara, kabilah-kabilah Arab yang lain menghina kita, mengatakan Muhammad berhasil masuk dengan paksa ya. Akhirnya ketika Suhail bin Amr datang, Rasulullah SAW berkata, "Oh, qad aradal qaumu sulha hina ba'athu hadzal rajul." Oh, kalau mereka kirim orang ini berarti mereka ingin berdamai. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat Suhail, Rasulullah mengatakan, "Laqad sahula lakum min amrikum." Ini orang namanya Suhail. Suhail artinya apa? Mudah. Insyaallah urusan kita apa jadi mudah gara-gara si Suhail. Insyaallah. Optimis, ini sifat apa? Tafaul, optimis ya. Baik. Akhirnya terjadi diskusi. Rasulullah bilang, "Wahai Suhail, suruh mereka biarkan kami masuk umrah terus kami pulang, selesai. Apa susahnya?" Kata Suhail, "Enggak bisa. Nanti orang-orang Arab bilang apa? Masa kalian masuk, kami biarin aja. Tahun lalu kami perang kalian, sekarang kalian masuk enak aja, enggak bisa." Ya. Nanti mereka menyangka kami telah terpaksa. Ya, ini mereka gengsi. Ya, tapi tahun depan. Sekarang pulang dulu, tahun depan balik lagi. Rasulullah berusaha ingin umrah. Rasulullah
Tapi akhirnya Rasulullah sepakat, ya sudah, umrah tahun depan. Kemudian Rasulullah panggil Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, tulis." Karena Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Tulis. Inilah perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail berkata, "Amar Rahman fa wallahi ma adri ma huwa, lakin uktub bismika Allahumma." Saya tidak kenal Ar-Rahman. Tulis saja bismika Allahumma, dengan nama Allah, Allahumma. Sebagaimana biasa kau tulis. Ya. Para sahabat yang jawab, enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, tulis bismika Allahumma, ganti Bismillahirrahmanirrahim, ganti. Tulis bismika Allahumma. Tulis ya Ali, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail bin Amr. Tulis wahai Ali, inilah perjanjian hasil perundingan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Suhail berkata, jangan tulis Rasulullah. Tulis saja Muhammad, ya. Kalau kami tahu kau utusan Allah, kami tidak bakalan halangi kamu masuk ke Mekah. Dan kami tidak bakalan perangi engkau. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wallahi inilah Rasulullah, demi Allah aku Rasulullah. Wa in kadzabtumuni, meskipun kalian mendustakan aku." Tapi Rasulullah ngalah. Uktub Muhammad bin Abdullah. Tulis wahai Ali, Muhammad bin Abdullah. Rasulullah berkata lagi, Rasulullah. Hapus tulisan Rasulullah, hapus wahai Ali. Kata Ali, "La, wallahi la amaha." Saya enggak mau. Saya enggak mau hapus. Rasulullah, hapus." Enggak. Ya, maksudnya Ali gimana? Ini kamu Rasulullah, kamu bilang jangan nurut, enggak mau. Kata Rasulullah, "Arini makana." Rasulullah tidak bisa baca. Mana tulisan Rasulullah? Ini sini, Rasulullah hapus sendiri. Kemudian Rasulullah bilang Ali, "Amma innalaka mithlaha wa sata'tiha wa anta muttar." Wahai Ali, akan datang kondisi seperti ini akan menimpamu dan kau terpaksa akan melakukannya. Dan itu benar. Nanti setelah bertahun-tahun kemudian, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman meninggal dunia, terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Kemudian masing-masing mengutus hakamain, dua wakil. Wakil dari Ali yaitu Abu Musa al-Asy'ari, wakil dari Muawiyah adalah Amr bin As. Kemudian ada hasil, kemudian perundingan dicatat. Ditulis, inilah perundingan antara Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kata Muawiyah, kami tidak mengakui kamu sebagai Amirul Mukminin. Tulis saja Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, ya tulis saja Ali bin Abi Thalib. Sama dengan yang dialami oleh apa? Nabi. Kata Muawiyah, kalau saya ngakui kamu Amirul Mukminin, kita enggak usah perang. Ngapain? Akhirnya dihapus Amirul Mukminin. Subhanallah. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Perjanjiannya zahirnya merugikan kaum muslimin. Pertama, para sahabat harus pulang, tidak ada umrah tahun ini. Umrahnya tahun depan. Ini sepertinya merugikan para sahabat. Tapi sebenarnya menguntungkan karena tahun depan mereka akan tidak diganggu sama sekali. Masuk Mekah umrah 3 hari tidak ada yang ganggu. Dan itu menunjukkan mereka mulia meskipun kemuliaan tersebut tertunda tahun depan. Sepertinya merugikan tapi sebenarnya menguntungkan. Yang kedua, untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada yang saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Ini sama-sama menguntungkan. Ya, mereka sudah perang selama ini, sekarang gencatan senjata sama-sama menguntungkan. Yang ketiga, siapa yang ingin masuk berkoalisi dengan grupnya Rasulullah, silakan. Siapa yang ingin berkoalisi dengan grupnya Quraisy, silakan. Begitu dibuka yang ketiga, langsung Khuza'ah yang musyrik berkoalisi dengan siapa? Rasulullah, gabung dengan Muhammad SAW. Karena Khuza'ah dari dulu loyal sama Bani apa? Hashim. Sementara Bani Bakar gabung dengan Quraisy. Gara-gara koalisi ini nanti terjadi Fatu Makkah. Karena Bani Bakar membunuh Khuza'ah. Nanti akan ada pembahasannya. Tapi yang saya sampaikan bahwasanya ternyata Rasulullah SAW juga membuka pintu siasat untuk berkoalisi dengan orang-orang musyrikin. Faham? Khuza'ah musyrik atau muslim? Musyrik. Tapi dia punya loyal kerjasama yang dikenal oleh Nabi sejak dulu. Maka Nabi menerima koalisi mereka. Nabi juga butuh kekuatan berkoalisi sama orang musyrikin yang condong kepada orang Islam untuk melawan orang musyrik sama orang musyrik yang parah. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, ya, ini yang paling menyakitkan, yang dianggap merugikan kaum muslimin. Siapa yang datang dari sahabat Muhammad dari kota Mekah, pingin kabur kota Madinah harus kembalikan.
Dan siapa yang kabur dari Madinah gabung dengan Quraisy di Mekah tidak boleh dikembalikan. Jadi kalau orang Islam mustad'afin, orang yang lemah-lemah yang tinggal di Mekah mereka tidak bisa berhijrah. Kalau mereka kabur ke Madinah harus kembalikan. Tapi kalau yang kabur dari Madinah mau murtad ke Mekah jangan dilarang. Ini menjengkelkan. Kata Rasulullah tulis, enggak ada masalah. Yang kelima umum, semua gencatan senjata ya. Inna baina wa inna la islal wa la ighlal. Ya. Tidak ada pencurian dan tidak ada pengkhianatan. Baik, selesai perjanjian. Tapi ingat dalam perjanjian tidak ada poin-poin membenarkan kesyirikan, enggak ada sama sekali. Paham? Masing-masing agamanya ini politik saja, politik di antara politik dua negara yang saling berperang. Tidak ada kamu harus mengakui agama saya, enggak ada. Ya masih politik. Enggak ada urusan membenarkan kesyirikan. Apa yang terjadi ikhwan? Ketika perjanjian ini terjadi, maka para sahabat protes. Di antara yang paling tegas protes Umar. Umar datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil ya Rasulullah." Kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Kata Rasulullah, "Benar." "Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, kalau kita perang nih, kalau kita meninggal kita masuk surga, kalau mereka mampus masuk neraka kan? Kata Rasulullah, "Benar." "Falima nu'ti daniyata fi din?" Ngapain kita mengalah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya, ini Rasulullah, saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Walastu a'sih, dan aku tidak akan bermaksiat kepadanya. Wa huwa nasiri, dia akan menolongku. Rasulullah ingin jelaskan ini wahyu. Karena Rasul mengatakan lastu a'sih, aku tidak bisa bermaksiat kepadanya. Ini yang setuju juga siapa? Allah. Kemudian Umar berkata, "Bukankah kau berkata bahwasanya kau bermimpi kita akan umrah? Kita akan masuk tawaf, kemudian cukur gundul, cukur pendek ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Benar. Tapi apakah saya bilang tahun ini?" Enggak sih. Enggak sih. Kita akan umrah, kita akan cukur gundul, tapi bukan tahun ini. Umar maunya perang aja. Akhirnya, dan semua sahabat sesuai dengan pendapat Umar. Mereka udah capek 500 kilo jalan, terus berhenti sudah dekat lagi sampai suruh pulang. Enak aja. Jadi mereka bukannya membangkang Nabi, tapi mereka berharap Nabi berubah pikiran. Karena orang Syiah mengambil kesempatan melihat para sahabat tukang pembangkang, enggak. Karena Rasulullah dianggap masih bisa diajak berunding. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bukankah kita atas kebenaran?" Kata Abu Bakar, "Ya benar." "Bukankah kalau kita perang kita mati masuk surga, mereka mampus masuk neraka?" Kata Abu Bakar, "Benar." "Terus kenapa kita ngalah?" Kata Abu Bakar, "Sungguhnya dia Rasulullah, dia tidak akan bermaksiat kepada Tuhannya dan Tuhannya pasti akan menolongnya." Umar bilang lagi, "Bukankah dia bilang kita akan gundul?" Kata Abu Bakar, "Apakah dia bilang tahun ini?" Enggak. Subhanallah, ini di antara takwanya Abu Bakar. Disebutkan di antara spesialnya Abu Bakar daripada sahabat-sahabat yang lain, di antaranya ini. Semua sahabat ikut pendapat Umar, kecuali siapa? Abu Bakar. Dia punya keistimewaan banyak ya. Di antaranya itu, ketika perang Badar yang menemani Nabi berdoa cuma siapa? Abu Bakar. Yang lain semua perang yang menemani Nabi berdoa siapa? Abu Bakar di Arish. Semacam kemah kecil. Yang lain perang mereka berdua berdoa. Yang menemani Nabi ke dalam tidur dalam gua siapa? Abu Bakar. Kalau Nabi sakit yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Dan banyak keistimewaan beliau. Yang menginfakkan seluruh hartanya siapa? Abu Bakar ketika hijrah dan ketika perang Tabuk. Cuma Abu Bakar sendiri. Di antara keistimewaan, semua orang sepakat dengan Umar kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya ya, Rasulullah SAW pun sedih ya dengan hal tersebut. Rasulullah SAW suruh gundul, mereka tidak mau gundul. Jadi kalau orang tidak bisa umrah muhsar, fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Kalau seorang tidak sempat haji atau umrah, dia harus potong apa? Potong kambing, cukur gundul, potong kambing, selesai umrahnya di situ. Para sahabat suruh cukur tidak mau, suruh potong kambing tidak, potong unta tidak mau. Qadarullah ya, waktu sudah habis ya. Mau lanjut atau sudah? Sabar ya, kita selesaikan ini aja. Sabar ya, saya cepat-cepat ini. Taib.
Akhirnya Rasulullah SAW masuk dengan sedih ketemu dengan istrinya Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah, safar Hudaybiyah, beliau bawa istrinya Ummu Salamah. Dan demikian kebiasaan Nabi SAW kalau bersafar selalu bawa istri. Karena istrinya banyak maka beliau bikin undian, yang keluar namanya diajak. Nah kalau antum istri cuma satu tidak usah pakai undian. Tinggal ajak aja bawa. Baik, ikhwan, sebelum kita lanjutkan, kenapa sahabat begitu ingin perang dan sudah pokoknya umrah, perang enggak ada masalah, mati masuk surga ya. Mereka sudah ingin semuanya seperti. Di antara kondisi yang buat mereka demikian adalah kondisi yang menyedihkan. Ketika baru saja terjadi perjanjian antara Nabi dengan Suhail bin Amr, tiba-tiba datang anaknya Suhail bin Amr yang disebut dengan Abu Jandal. Suhail bin Amr ini, dia orang Quraisy, tapi dia punya anak laki-laki 4, semuanya sudah masuk Islam. Sementara dia masih apa? Musyrik. Dan dia belenggu anaknya. Di antara yang dia belenggu anaknya disebut dengan Abu Jandal. Dia belenggu agar tidak hijrah ke kota Madinah. Tapi qadarullah ketika itu anaknya ternyata berhasil apa? Kabur dari rumahnya sambil membawa sebagian belenggu di tubuhnya. Maka kemudian dia datang menuju Nabi SAW, ya. Kemudian dia minta, ya Rasulullah, selamatkanlah aku, yaitu dia ingin gabung dengan pasukan kaum muslimin. Melihat hal tersebut, maka Suhail langsung berkata, "Ya hadza ya Muhammad, awwalu ma uqadhika alaihi an taruddahu ilayya." Ini praktek pertama dari janji kita. Apa janji kita? Kalau ada yang kabur dari kota Mekah harus dikembalikan. Ini orang nomor 1 yang harus dikembalikan. Bayangkan dia sudah kabur dari rumah, kemudian bawa belenggu, dibelenggu, kabur. Sudah ketemu dengan Nabi dan para sahabatnya, sudah minta tolong, kata Abu Jandal enggak, kembalikan. Kalau kata Suhail, kembalikan anak aku ini. Kalau tidak, enggak ada perjanjian. Kata Rasulullah SAW, fa'ajizhu li, kecualikan yang ini. Ini biar aja balik. Kata Suhail, enggak ada, enggak bisa. Ma'ana bimujizihi laka, enggak ada. Kata Rasulullah, bala faf'al, lakukanlah, kecualikan yang ini, biarkan dia kembali. Kata Suhail, aku tidak akan melakukannya. Rasulullah bilang, wahai Abu Jandal, kembali ke Mekah. Kata dia, ya ma'syarul muslimin. Di situ ada Umar. Wahai kaum muslimin sekalian, ada Umar, ada jagoan-jagoan. Selama bila aqwa, ada jagoan-jagoan semua di situ, para sahabat. Ataruddunani ila ahli syirk, fayaftinunani fi dini. Apa kalian ingin kembalikan aku ke orang-orang musyrikin? Mereka bisa bikin aku murtad. Bayangkan. Kalian biarkan aku kembali, aku nanti bisa murtad, kata dia. Kata Rasulullah, ya Aba Jandal isbir. Sampai datang Suhail nampar si anak itu di depan para sahabat. Kita bayangkan kita di posisi sahabat kan. Udah perang aja mati, ini udah kabur jauh-jauh suruh pulang. Rasulullah bilang, ya Abu Jandal, isbir wa tasib. Wahai Abu Jandal, bersabar dan berharaplah pahala. Kemudian Rasulullah kasih isyarat, fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustat'afina farajan wa mahraja. Insyaallah niscaya Allah akan menjadikan bagi engkau dan orang-orang yang mustat'afin yang tidak bisa hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan. Kami sudah terlanjur bikin, Rasulullah minta uzur. Rasulullah sudah berusaha tapi enggak mau Suhail. Kata Rasulullah, kami sudah terlanjur bikin perjanjian. Fa'atainahum ala dzalik, dan kami setuju dengan poin-poin perjanjian tersebut, dan mereka pun setuju dengan poin-poin ini. Wa inna lan naqdira bihim, dan kami tidak akan berkhianat. Ya, Rasulullah jelaskan ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih isyarat ya bahwasanya ya akan ada jalan keluar bagi kalian. Akhirnya Abu Jandal pun dikembalikan ya. Dipukul oleh ayahnya. Melihat itu, Umar datang mendekati Abu Jandal. Lihat apa kegiatan Umar. Umar bilang, isbir Abu Jandal. Abu Jandal sabar ya. Fa innama humul musyrikin. Mereka orang-orang musyrik. Wa innama damu ahadim damu kalb. Sungguhnya darah mereka darah anjing. Maksudnya Umar bilang, tikam aja itu. Kata Umar, dia bilang mengatakan, saya berharap Abu Jandal ambil pedang tikam bapaknya. Itu harapan Umar. Makanya ya musyrikin, darah anjing ya. Tapi sabar. Kata Umar, saya berharap dia mengambil pedang dan memenggal ayahnya. Tapi ternyata dia enggan melakukannya. Tapi seandainya kalau
Abu Jandal terprovokasi, kemudian bunuh Suhail, selesai urusan, tidak ada perdamaian. Delegasi dibunuh ya. Semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itulah kenapa Umar kemudian tidak mau pulang, maunya perang aja. Di antara sebabnya demikian ya. Karena kondisi yang menyedihkan ya. Sampai akhirnya belakangan baru Umar sadar ya, bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Ternyata perjanjian Hudaybiyah itu Allah namakan dengan Fathan Mubina. Ternyata di balik perjanjian tersebut banyak maslahat akan kita sebutkan nanti. Maka Umar berkata, "Ma ziltu asumu wa atasaddaqu wa usolli wa u'tiq." Aku terus berpuasa sunnah, terus bersedekah, aku selalu salat sunnah dan aku merdekakan budak minal ladzi sana'tu makhafata kalamil ladzi takallamtu bi yauma id. Karena apa yang aku lakukan ketika peristiwa Hudaybiyah, atas kata-kataku yang aku keluarkan kepada Nabi, kepada Abu Jandal, dan aku berharap perbuatan kebaikan-kebaikan tersebut menjadi baik bagiku. Dia ingin bertobat dari perkataannya tersebut dengan banyak melakukan amal saleh. Artinya dia menyesal dengan perkataannya tersebut. Kita lanjutkan. Akhirnya Rasulullah SAW suruh bertahallul, namun karena mereka hukumnya muhsar, tertahan, mereka tidak mau karena berharap masih Rasulullah bisa berubah pikiran. Akhirnya Rasulullah SAW ketemu Ummu Salamah dalam kondisi sedih. Kata Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, sudah kamu keluar ketemu mereka, enggak usah banyak ngomong sama mereka, jangan ngomong sama seorang pun dari mereka. Panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu." Sudah Rasulullah keluar dari kemahnya, mendengar nasihat dari istrinya Ummu Salamah, dia panggil tukang cukurnya botak Nabi. Begitu sahabat melihat Nabi botak, selesai, enggak ada urusan. Semua langsung botak. Karena enggak bisa ditunda rambut tumbuh kembali, sudah enggak bisa, udah botak selesai. Berarti tidak akan berubah keputusan Nabi. Ketika mereka tahu keputusan Nabi tidak akan bakalan berubah, mereka langsung nurut. Kemudian mereka pulang dari Hudaybiyah. Dan ketika pulang dari Hudaybiyah, Allah turunkan inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Apa kemenangan tersebut? Subhanallah. Dengan perjanjian damai tersebut, ya, yang ternyata hanya berjalan 2 tahun bukan 10 tahun karena ada pengkhianatan Bani Bakar membunuh Khuza'ah. Koalisi membunuh apa? Koalisi. Maka kemudian terjadi Fatu Makkah. Selama 2 tahun tersebut ternyata kaum muslimin berinteraksi dengan orang-orang musyrikin dengan nyaman, mereka bisa mendengar dengan nyaman, dengan pikiran jernih tentang Islam. Akhirnya dalam 2 tahun tersebut banyak yang masuk Islam. Kaum muslimin yang tadi jumlahnya 1.400 ditambah mungkin munafik jadilah 2.000. Ketika Fatu Mekah jadi 10.000. Berarti ada 8.000 orang masuk Islam dalam waktu 2 tahun. Yang Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah sama 6 tahun di Madinah, 19 tahun, jumlah kaum muslimin cuma sekitar 2.000 orang. 2 tahun berikutnya jadi 10.000. Berarti naik berapa? 8.000. Ternyata di balik Hudaybiyah ada kemenangan yang luar biasa. Di antara kemaslahatan perjanjian Hudaybiyah, ternyata Rasulullah ketika bergencatan senjata dengan orang-orang musyrikin Quraisy, maka Rasulullah SAW langsung perang melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan Rasulullah bisa pastikan orang Quraisy tidak bakalan bantu siapa? Yahudi di Khaybar. Sehingga Rasulullah SAW tafarraq, bisa konsentrasi untuk menyerang Yahudi Khaybar pada tahun 7 Hijriah dan akhirnya menaklukkan kota Khaybar. Itu di antara kemenangan yang nyata. Di antaranya inilah sebab terjadi Fatu Makkah. Karena ternyata orang Quraisy berkhianat, dia membantu Bani Bakar untuk menyerang Khuza'ah. Akhirnya Khuza'ah lapor kepada Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah siapkan pasukan 10.000 untuk menaklukkan kota Makkah. Subhanallah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Bagaimana kisah Abu Jandal? Selain Abu Jandal ada namanya Abu Basir. Abu Basir ini kabur dari Mekah, kabur melarikan diri sampai di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah sesuai dengan perjanjian, orang Quraisy kirim 2 orang, itu ambil kembali. Ya Rasulullah, enggak ada, pulang kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah akan kasih kau jalan keluar. Kau akan menyalakan api perang jika ada beberapa orang bersamamu. Rasulullah kasih isyarat. Akhirnya dia dibawa kabur. Rasulullah bilang sabar, dibawa pulang ke kota Mekah. Di tengah perjalanan ini Abu Basir ngomong sama 2 orang tersebut. Dia bilang, pedangmu bagus sekali. Oh iya bagus. Ini perang saya sudah buktikan beberapa perangan. Ini pedang hebat. Saya boleh lihat enggak? Boleh dia langsung bunuh. Yang satu kabur. Yang satu kabur ke Madinah. Akhirnya dikejar. Akhirnya Rasulullah tidak mungkin terima, pulang kata. Akhirnya ketika Abu Basir disuruh pergi, dia pun kabur ke tempat namanya Sifal Bahar. Agak jauh dari kota Madinah. Kemudian ternyata dia bermarkas di situ.
Akhirnya banyak orang yang kabur, di antaranya Abu Jandal kabur ketemu dia. Akhirnya mereka bikin geng, bikin sekelompok orang yang akhirnya membantu karena mereka sudah di luar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paham? Mereka di luar perintah. Nabi bilang suruh kembali, mereka kembali. Mereka intinya di luar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka bikin kelompok di situ. Akhirnya setiap ada kafilah dagang mereka ganggu. Akhirnya orang Quraisy bilang, "Sudah, yang kabur ke Madinah, biar ke Madinah saja, enggak usah balik." Jadi keuntungan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, enggak apa-apa, murtad ngapain tinggal di Madinah, bikin pusing kota Madinah saja. Dan murtad pergi sana gabung sama yang orang Mekah. Jadi sebenarnya poin-poin tersebut yang kelihatannya merugikan kaum muslimin ternyata apa? Menguntungkan. Makanya sahabat kalau enggak salah, saya bacakan ya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia mengatakan, "Ittahimu ra'yakum," curigailah akal kalian, yaitu curigailah kalian, jangan kalian mendahului sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah melihat bagaimana sikap kami tatkala perjanjian Hudaybiyah. Kami semua menolak keputusan siapa? Nabi. Ternyata di balik hadis-hadis Nabi semuanya ada keberkahan. Ya. Banyak orang mendahulukan akalnya untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka curigailah akal kalian, jangan mendahului hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, demikian saja ikhwan dan akhwat rahmatullah subhanahu wa taala, kisah singkat tentang Sulhul Hudaybiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang perang Khaybar, kemudian Fatu Makkah dan yang lainnya.